Yang paling banyak ganggu kepada saya itu LSM sama wartawan bodrek. Dan mereka muter itu. Hari ini kepada saya ini minta duit 1 juta. Bayangkan kalau ada 3 desa, 300 juta, kalah gaji Kemendes itu. Gaji menteri kalah itu satu dapat 300 juta. Ya kan? Nah, oleh karena itu mungkin pihak kepolisian juga dan kejaksaan mohon juga ini ditertibkan, kalau perlu ditangkapin aja itu Pak polisi. LSM dan yang wartawan bodrek yang mengganggu para kepala desa untuk bekerja itu. Baru-baru ini Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Santoso menuai kecaman dari berbagai kalangan setelah membuat pernyataan yang menyinggung profesi wartawan dan LSM. Pada video yang beredar dengan durasi 41 detik, Menteri Desa menyebutkan bahwa wartawan adalah bodrek dan LSM adalah abal-abal, hanya senang mencari kesalahan kepala desa. Pernyataan tersebut langsung mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk wartawan, LSM, dan masyarakat sipil. Dalam pernyataan itu, banyak pihak yang merasa bahwa Menteri Desa tersebut tidak hanya menyinggung profesi wartawan dan LSM, tetapi juga menghina dan merendahkan peran mereka dalam memantau dan mengawasi kinerja pemerintahan. Senada dengan penyampaian dari LSM di berbagai kalangan, lontaran pernyataan Yandri jelas menyinggung supremasi hukum, di mana persoalan dana desa perlu diawasi oleh berbagai kalangan, baik lembaga masyarakat maupun insan pers. Menurutnya, aksi heroik Yandri memberanikan diri untuk mendukung kesalahan desa dalam mengelola anggaran dana desa yang berasal dari masyarakat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang sangat penting. Pasalnya, beberapa presentasi baik lembaga masyarakat, ormas maupun wartawan telah berhasil membantu menuntaskan segala persoalan yang terjadi di desa perihal kasus korupsi terbanyak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas insiden ini, berbagai kalangan lembaga masyarakat, ormas, serta wartawan akan menggelar aksi dalam menyikapi pernyataan Kementerian Desa tersebut. Dari Banten, Media Republika mengabarkan. Ada aplikasi Jaga Desa, ada bisa ngadu langsung. Karena gini Pak Jenderal Fadil Imran, yang paling banyak ganggu kepada saya itu LSM sama wartawan bodrek. Dan mereka muter itu. Hari ini kepada saya ini minta duit 1 juta. Bayangkan kalau ada 3 desa, 300 juta, kalah gaji Kemendes itu. Gaji menteri kalah itu satu dapat 300 juta. Ya kan? Nah, oleh karena itu mungkin pihak kepolisian juga dan kejaksaan mohon juga ini ditertibkan, kalau perlu ditangkapin aja itu Pak polisi. LSM dan yang wartawan bodrek yang mengganggu para kepala desa untuk bekerja itu. Ada dong Bapak mengucapkan itu. Tadi tujuannya untuk nyetop Pak, dan saya sebenarnya pakai kalau, bukan semua pasti 1 juta, enggak. Atau wartawan bodrek bukan dari saya Pak. Jadi makanya saya terima bapak-bapak sini sama ibu-ibu sini. Izin instruksi Pak Menteri. Saya selaku Ketua Revolusi Mental yang sudah menggalakkan revolusi mental di negara kita merasa gagal dengan hal komunikasi kita saat ini. Yang diminta kawan-kawan ini kami LSM dan juga media ini bukan ke situ lagi Pak Menteri. Ini kan sudah kadang mau membuat keributan, atau kita mau perpanjang atau kita akhiri masalah ini, kan begitu. Betul. Jadi kalau kita panjang ke kilometer kuadrat lagi, ini berarti upaya kita akan makin panjang. Apalagi di tengah-tengah 6 hari lagi kami akan merayakan namanya Hari Kebebasan Pers, diakui oleh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi yang kita maksud di sini Pak Menteri, ini mohon izin, kami memang junior ini ya, sama seperti yang disampaikan ketum kami tadi Pak Ramses, hanya kesempatan aja nggak ada. Kami memimpin Republik ini pun mampu. Jadi kalau Bapak ini sudah merasa pohon yang paling tinggi, angin pun akan banyak makin kuat menyerang Bapak. Bapak juga harus kuatkan kuda-kuda untuk tiupan angin tersebut. Jadi seperti ini udah kadang ini menciderai anggota